Momentum tahunan libur panjang Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi harapan banyak pihak, baik dari pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dalam menggerakkan dan mendorong roda perekonomian di tanah air. Ya, pemirsa, momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri memang menjadi booster bagi aktivitas ekonomi dan juga konsumsi masyarakat maupun pemerintah. Meski demikian, ujian sesungguhnya bagi perekonomian nasional adalah pasca momen Lebaran berakhir. Mengingat momentum tahunan berikutnya seperti Natal dan Tahun Baru terpaut cukup jauh. Momentum tahunan libur panjang Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi harapan banyak pihak, baik dari pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dalam menggerakkan dan mendorong roda perekonomian di tanah air. Apalagi didukung kebijakan pemerintah yang tengah mengakselerasi belanja negara di kuartal pertama tahun ini, sehingga diharapkan menjadi booster bagi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, momentum dan kebijakan akselerasi belanja pemerintah tersebut harus berhadapan langsung dengan pecahnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, yang langsung memanaskan harga energi dan meningkatkan kembali ketidakpastian kondisi geopolitik dan geoekonomi. Akibatnya sudah bisa ditebak pemerintah pun harus berjibaku untuk mengamankan keuangan negara dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2026, terutama agar defisit APBN tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto. Sebab sejumlah asumsi dasar makroekonomi dalam APBN sudah tidak sejalan dengan kondisi global, seperti harga minyak mentah dan kurs rupiah. Padahal jika mengacu pada prediksi Kadin Indonesia terkait perputaran uang selama libur Lebaran 2026 sebesar Rp148,39 triliun atau naik 8% dibandingkan tahun lalu, seharusnya geliat ekonomi masih akan berlanjut pasca Lebaran. Jakarta, berbagi sumber, ID Action. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai tekanan ekonomi dan daya beli pasca Lebaran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Kemudian juga sudah bergabung Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar? Halo Pak Wija. Baik, Kabar baik. kabar baik Mas juga. Jimmy, Terima kasih atas Pak waktu yang Pras. disempatkan. Baik Pak Wija, apa kabar juga nih hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita lihat dengan momentum Lebaran begitu. Mungkin Pak Wija bisa mengevaluasi dan juga menganalisis ya terkait dengan momentum-momentum seperti Ramadan, kemudian libur Lebaran. Apa yang bisa kita cermati begitu untuk saat ini? Apakah memang ada perubahan pola konsumsi lah misalnya begitu dari masyarakat, dan Anda melihat bagaimana juga dengan daya belinya saat ini? Silakan Pak. Ya, Lebaran kali ini sedikit berbeda dengan Lebaran-Lebaran yang lalu ya. Oke. Kita belum tahu jumlah yang mudik, tapi prediksi saya stagnan atau sedikit lebih rendah. Kemudian belanja, prediksi saya sedikit lebih rendah juga dibandingkan Lebaran tahun yang lalu. Sebenarnya indikasi ini sudah bisa kita lihat dari perilaku masyarakat bulan Januari Februari, di mana survei oleh BI itu menunjukkan bahwa pada bulan itu masyarakat itu banyak mengalokasikan uangnya untuk ditabung. Jadi yang dikonsumsi itu turun. Bahkan data Februari itu yang dikonsumsi hanya 71,6% dari seluruh pendapatan. Yang ditabung 17,7%. Yang dikonsumsi terendah sejak COVID, yang ditabung paling tinggi sejak COVID. Nah, ini rasanya merupakan refleksi bahwa masyarakat itu rasional karena menghadapi situasi tidak pasti di masa mendatang beberapa bulan ke depan, sehingga mereka mencoba menghemat pengeluaran. Belum lagi begini, Mas Pras, Juli, Juni ini nanti kan tahun ajaran baru, di mana masyarakat harus mengeluarkan anggaran untuk pendidikan. Jadi dugaan saya ini akan ada cukup banyak penghematan, termasuk pada saat Lebaran ini dan beberapa bulan pasca Lebaran mengantisipasi pengeluaran di Juni-Juli. Baik, itu dia. Ada biaya pendidikan juga yang harus disiapkan oleh masyarakat begitu ya setelah juga momentum Ramadan dan Lebaran ini. Nah, lantas bagaimana dari sisi retail melihat pola konsumsi daya beli masyarakat di Lebaran tahun ini? Apakah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sama ini Pak Jimmy? Iya Mas Pras, terima kasih. Jadi dari sisi pelaku usaha retail, konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Lebaran tetap menjadi
festive season yang kita sebut atau periode puncak belanja tahunan. Oke. Namun dalam beberapa tahun terakhir memang terlihat adanya perubahan perilaku konsumen yang semakin rasional dan selektif dalam berbelanja. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wija ya, memang lebih hati-hati nampaknya. Jadi masyarakat ini mengatur pengeluaran mereka, mengatur keuangan mereka dengan lebih rasional. Kemudian mereka lebih aktif mencari promosi serta memprioritaskan kebutuhan utama dibandingkan dengan belanja yang sifatnya produk-produk sekunder. Nah, hal ini menunjukkan konsumen semakin memperhatikan nilai dan manfaat dalam setiap pembelian gitu. Saya juga kaget tadi, rupanya ada peningkatan dalam menabung ya. Jadi spendingnya lebih hati-hati dan juga mungkin porsinya juga lebih sedikit daripada biasanya gitu. Baik, tapi kalau lihat dari sisi retailnya sendiri, penurunan daya beli sendiri masih ada, sudah mulai membaik atau bagaimana? Terutama untuk yang bahan-bahan non kebutuhan pokok begitu nih, Pak Jimmy. Kalau kita lihat memang kondisi daya beli saat ini dapat dikatakan masih dalam fase penyesuaian lah gitu Mas Pras. Jadi untuk kebutuhan pokok permintaan relatif stabil karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Jadi waktu puasa misalnya kan, ya kan tetap harus sahur, tetap harus buka puasa gitu kan. Jadi ya kebutuhan pokoknya itu tetap dibeli, bahkan mungkin lebih daripada biasanya gitu karena momen untuk merayakan puasa tersebut gitu. Tapi kalau kita bicara produk-produk yang sekunder atau non pokok, ini konsumen terlihat lebih sensitif dan lebih selektif gitu. Hal ini juga sejalan dengan data BPS yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia dengan porsi lebih dari 50%. Jadi memang konsumsi itu masih menjadi motor utama ekonomi, masyarakat masih membeli gitu ya, tetapi pola belanjanya lebih berhati-hati. Kira-kira gitu. Oke. Nah, lantas Pak Wija, kira-kira faktor utama begitu yang berpotensi menekan daya beli masyarakat setelah Lebaran nih apa begitu? Apakah dari domestik ada inflasi di sana, pendapatan atau kondisi ekonomi global? Pertama, faktor persepsi tadi ya, masyarakat mengantisipasi situasi yang tidak pasti di masa depan, jadi mengerem konsumsi. Jadi ada yang bisa mengkonsumsi tapi mengerem. Tapi ada juga masyarakat yang memang daya belinya sangat terbatas. Dan ini semakin tergerus akibat inflasi. Karena year on year hingga Februari ini inflasinya sudah 4, sekian persen, hampir 5%. Ini tinggi sekali. Jadi daya beli tergerus. Dan belum lagi kalau kita melihat outstanding pinjol dan pinjol ilegal itu meningkat. Jadi pinjol kira-kira 80-90 triliun. Yang ilegal belum ada data resmi tapi diperkirakan sekitar 3 kali lipat. Nah, pinjol dan pinjol ilegal ini kan bunganya tinggi. Dan ketika masyarakat tidak bisa mengembalikan, pasti ada upaya-upaya menarik yang membuat mereka tidak nyaman begitu ya. Sehingga jujur saja ini juga mengurangi kemampuan masyarakat untuk belanja karena ada sebagian anggaran yang digunakan untuk membayar cicilan itu. Oke, itu dia. Lantas seberapa besar sih kalau kita cermati dampak dari pengeluaran besar seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Jimmy, momentum seperti ini memang belanjanya akan di luar dari kebiasaan begitu, dalam artian mungkin lebih banyak. Nanti kita lihat seperti apa pasca Lebaran di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Jimmy dan juga Pak Wijaya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan beberapa data. Kita akan cermati data inflasi seperti apa tren dan pergerakannya inflasi per Februari 2026. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, tercatat 0,68% secara bulanan ini dia. Fluktuasinya cukup kencang sekali ya, sempat memang terjadi deflasi secara bulanan begitu ya. Dan kita akan cermati selanjutnya tren inflasi secara tahunan per Februari 2026 justru trennya cenderung naik. Di Februari 2026 tercatat 4,76%, di mana ini juga sudah overshoot ya terkait dengan target 2,5 plus minus 1% begitu untuk target inflasi secara tahunan di tahun 2026 ini. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi PMI manufaktur Indonesia per Februari juga ini datanya sebenarnya cukup menarik begitu, cenderung naik dalam 3 bulan terakhir, tercatat terakhir di 53,8 untuk PMI manufaktur di bulan Februari.
Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wija dan juga Pak Jimmy Gani. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan ini menarik. Inflasi secara bulanan, tahunan cenderung naik. Kemudian di satu sisi PMI manufaktur kita justru ada perbaikan. Pak Wija, dari sisi ekonomi melihat apakah ini bisa memberikan kontribusi yang positif terkait dengan tadi ada tingkat konsumsi masyarakat yang masih bisa terjaga, aktivitas dunia usaha juga masih cukup oke atau bagaimana Pak Wija? Ya, inflasi year on year bulan Februari kan sudah 4,76% ya. Ya. Itu belum memasukkan impact kenaikan harga BBM. Jadi Oke. ketika harga BBM naik, kemudian logistik cost internasional naik, biaya import naik, ada imported inflation, inflasi pasti akan melejit. Ya. Dugaan saya 5% pasti terlewati itu karena tambahan faktor-faktor tadi. Ya. Ini salah satu faktor pengerem. Kalau PMI manufacture itu memang sesuatu yang seasonal, Mas Pras. Oke. Jadi selalu tinggi sebelum Lebaran, kemudian setelah Lebaran drop gitu. Nanti mendekati tahun baru Lebaran tinggi lagi, kemudian drop gitu. Jadi ini faktor yang seasonal dan sebenarnya kita perlu memaknai ini sebagai sesuatu yang positif ya. Walaupun ini seasonal, tapi behaviornya itu normal. Jadi yang kita khawatirkan kan ketika mendekati Lebaran pun PMI-nya tidak naik gitu. Nah ini masalah. Oke. Jadi seasonal tapi normal. Perlu disyukuri Mas Pras. Iya. Oke. Nah, lantas kalau memang dari beberapa hal yang perlu dicermati tadi menarik juga ya dengan data-data ekonomi yang sudah disampaikan. Nah, lantas seberapa besar nih Pak Jibi yang tadi sempat tertunda adanya tadi lonjakan pengeluaran masyarakat begitu selama momentum Ramadan, Lebaran, kemudian pasca Lebarannya sendiri akan seperti apa begitu dampaknya? Apakah ini justru langsung akan turun drastis begitu pasca Lebaran atau bagaimana? Iya, Mas Pras, memang biasanya setelah periode Ramadan dan Lebaran terjadi fase normalisasi konsumsi. Jadi Oke. kembali menurun dan ini hal yang wajar karena masyarakat kan telah melakukan pengeluaran yang cukup besar ya selama periode tersebut baik di Ramadan kemudian Lebaran untuk rumah tangga, untuk makanan, untuk pakaian maupun juga perjalanan mudik ini juga memakan biaya yang cukup besar gitu untuk masyarakat. Nah, namun aktivitas retail tetap bergerak karena kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Oke. Biasanya penjualan akan kembali stabil beberapa minggu setelah Lebaran seiring masyarakat kembali ke aktivitas normal. Jadi turun gitu ya untuk beberapa waktu kemudian nanti akan kembali normal lah kira-kira gitu. Oke, tren inflasi yang tadi beranjak naik begitu ada dampaknya tidak terkait dengan sektor retail dan juga kemampuan masyarakat juga akhirnya untuk bisa melakukan aktivitas belanja dan konsumsi, Pak Jimmy? Yang jelas tentunya kalau kita bicara inflasi yang tinggi itu akan mempengaruhi daya beli gitu kan. Daya belinya jadi melemah. Oke. Nah, tekanan daya beli ini umumnya lebih terasa pada kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah terutama untuk produk yang sifatnya non-essential. Oke. Namun secara umum konsumen di berbagai segmen saat ini menunjukkan perilaku belanja yang lebih berhati-hati, lebih mempertimbangkan harga serta memanfaatkan berbagai program promosi yang tersedia. Jadi tetap si belanjanya tetap ya, walaupun mungkin nanti akan ada penurunan karena harga-harga naik, tapi yang jelas mereka lebih hati-hati lah dalam menggunakan uang yang mereka miliki gitu kira-kira gitu. Baik. Nah, lantas seberapa penting sih Pak Wija kalau kita lihat dari sisi belanja kemudian aktivitas ekonomi masyarakat bahwa daya beli masyarakat ini harus tetap dijaga pasca Lebaran. Mengingat tadi Pak Jibi sampaikan memang turun drastis begitu, cyclical lah yang terjadi setiap momentum Lebaran naik kemudian setelahnya kemudian melandai kembali begitu Pak Wija. Ya, pemerintah harus berusaha ya supaya walaupun cyclical, walaupun landai, tidak drop-drop amat gitu ya. Oke. Karena kalau ini drop luar biasa bisa berdampak ke hal-hal yang lain, misalnya penerimaan pajak, PPN khususnya, kemudian juga masalah lapangan kerja dan lain sebagainya. Salah satu langkah yang perlu dilakukan menurut saya ketika harga minyak dunia naik, ya pemerintah melakukan mempertahankan subsidi BBM walaupun sifatnya adaptif. Jadi harga dijaga, tetapi ketika harga minyak dunia sudah begitu tinggi, ya
diizinkan untuk naik mengikuti harga dunia. Jadi di bawah harga dunia tetapi naik turun mengikuti apa yang terjadi di situasi global. Karena kalau dipanteng harganya tetap, saya khawatir fiskal pemerintah nanti yang jebol. Karena pada saat yang bersamaan kan pemerintah juga tidak sangat solid ya situasi fiskalnya. Nah, kalau bicara mengenai fleksibilitas penggunaan anggaran pemerintah sendiri, kita tahu tekanan juga kan masih cukup kuat dari global. Tapi seberapa kuat juga fiskal kita bisa menyesuaikan diri begitu, Pak Wija? Ya, kalau Pak Prabowo kan mengatakan defisitnya tetap berusaha dijaga di level 3% PDB. Jadi sesuai undang-undang tidak ada revisi. Nah, ini memang bagus dari sisi komitmen untuk menjalankan disiplin fiskal. Ini lembaga rating, investor akan suka. Walaupun dalam realitanya saya lihat ini sulit untuk dijalankan. Mengapa? Karena memang situasi penerimaan yang berpotensi turun, kemudian pengeluaran-pengeluaran tambahan yang luar biasa. Apalagi arahan Pak Presiden untuk MBG, KDMP itu tidak akan dikutak-kutik. Padahal spending terbesar ada di situ, potensi penghematan terbesar ada di situ. Nah, kita tunggu nih para menteri yang sedang rapat dipimpin Pak Erlangga apa solusinya. Yang menarik, beberapa waktu yang lalu Pak Erlangga itu mengeluarkan skenario defisit 3,05%, defisit 3,5%, dan defisit 4,06%. Nah, menurut saya justru skenario ini sesuatu yang sangat realistis supaya kita mengantisipasi kalau memang defisitnya lebih tinggi dari 3%. Sehingga para pihak masyarakat bersiap. Rating agency mengatakan ini sesuatu yang sudah diantisipasi. Jangan sampai kita kekeh di 3%, tapi kemudian terlewati dan kita kalang kabut. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini awal yang bagus, tetapi memang belum tuntas. Kita tunggu semoga para menteri bisa menuntaskan. Itu dia. Lantas indikator ekonomi apa saja yang masih perlu diwaspadai oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha khususnya retail? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Wija dan juga Pak Jimmy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Kemudian juga ada Pak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Nah, kalau kita bicara mengenai indikator-indikator ekonomi yang perlu diwaspadai ini, kita ke Pak Wija kembali untuk membaca potensi penurunan daya beli, tekanan ekonomi begitu pasca Lebaran. Karena kita tahu juga kan perang masih terus berkecamuk begitu hingga saat ini, Pak Wija. Yang paling penting adalah inflasi. Karena ini mempengaruhi daya beli, terutama konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga itu kan 5 hingga 6% PDB kita. Jadi sepanjang kita berhasil menjaga daya konsumsi ini, ekonomi kita dari sisi pertumbuhan relatif aman. Tapi kalau sulit, gagal menjaga, maka pertumbuhan akan melambat. Jadi inflasi yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua adalah nilai tukar rupiah. Jadi kita berharap betul BI bisa menjaga supaya kalaupun ada depresiasi itu tidak penuh dengan kejutan. Kenapa? Karena ini membuat investor, eksportir, importir itu was-was, sehingga mereka wait and see. Ini juga memperlambat aktivitas ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah defisit fiskal. Karena sekarang kan permasalahan utama kita adalah fiskal. Kita berharap betul pemerintah bisa memastikan defisit fiskal ini terjaga, kemudian melakukan penghematan yang rasional, realistis, begitu, sehingga confidence dari investor terhadap surat utang pemerintah tinggi. Ketika pemerintah menerbitkan surat utang yang tahun ini targetnya 1.650 triliun, itu ada yang membeli. Karena sepanjang ada yang membeli surat utang kita, karena sebagian besar adalah untuk refinancing, situasi fiskal kita akan berkelanjutan. Nah, itu harapan kita, 3 poin itu, Mas. Baik, 3 poin yang perlu dicermati tadi ada inflasi, kemudian bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah, dan juga defisit anggaran kita. Nah, Pak Jimmy, kalau kita lihat dengan posisi kondisi ekonomi yang tadi sudah disampaikan, strategi apa yang sudah disiapkan, mitigasi mungkin dari teman-teman Aprindo untuk menyikapi kondisi tahun ini yang mungkin berbeda dengan lainnya, dengan hari-hari sebelumnya, butuh extraordinary apa begitu yang sudah dilakukan begitu. Silakan Pak. Ya Pak Jimmy. Iya Mas, sorry. Jadi kalau kita lihat memang kita harus melakukan penyesuaian strategi ya. Artinya kita menyadari bahwa tadi daya beli itu akan terpengaruh, apalagi kita ngelihat tadi kan seperti yang Pak Wija sampaikan,
dari interest rate-nya Oke. juga mungkin nanti akan berpengaruh karena inflasi meningkat, kemudian juga dari sisi nilai tukar, sehingga memang masyarakat akan cenderung lebih hati-hati tadi. Jadi kita harus mencoba untuk memberikan diskon, kemudian juga melakukan efisiensi di toko-toko kita, serta juga menyediakan omnichannel karena dengan misalnya nanti biaya logistik, biaya transportasi, distribusi itu meningkat dengan meningkatnya misalnya biaya BBM, ya tentu masyarakat akan juga mencoba untuk membeli online selain daripada offline ya, sehingga nanti mereka akan menghemat biaya transportasi dan bisa tetap mendapatkan barang yang mereka butuhkan itu tanpa harus datang ke toko-toko itu gitu. Jadi penyesuaiannya ini sudah dilakukan oleh teman-teman di retail ya, kita di retail. Ya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Jadi kita udah antisipasi dari waktu yang lumayan lama lah, kira-kira gitu Mas Pras. Lantas bagaimana dengan pasokan harga barang di sektor retail sendiri pasca Lebaran begitu? Apakah memang masih ada tekanan mungkin dari biaya distribusi atau logistik atau dari harga bahan bakunya sendiri begitu? Mengingatkan kita tahu konflik global berpengaruh juga terhadap logistik internasional. Apakah semua komponen bahan baku dan bahan baku penolong dari sektor retail ini sudah berasal dari dalam negeri begitu Pak Jimmy? Secara umum hingga saat ini ya kondisi pasokan barang masih relatif terjaga. Jadi pemerintah juga bersama berbagai pemangku kepentingan termasuk kita, pelaku usaha retail, terus menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Namun tentu dinamika biaya distribusi dan harga bahan baku tetap perlu dicermati karena sangat dipengaruhi oleh faktor global seperti harga energi, tadi kan nilai tukar, kemudian juga kondisi logistik. Jadi koordinasi antara pemerintah, produsen dan pelaku distribusi ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Karena perlu diingat bahwa retail ini kan bagian daripada satu supply chain ya, mata rantai pasok. Dan di mata rantai pasok itu kita di tengah-tengah di mana barang-barang yang diproduksi oleh para produsen itu kemudian didistribusikan oleh para pedagang besar dan seterusnya hingga ke pelaku eceran atau pelaku retail yang nanti menyediakan barang untuk dibeli oleh konsumen. Jadi ini penting untuk kita jaga semua gitu. Di produsennya penting, kemudian dari sisi retailnya juga kita coba atur, tapi juga kebijakan-kebijakan dan juga upaya-upaya pemerintah untuk menjaga harga supaya lebih stabil ini juga penting ya. Dan juga pasokan barangnya harus dijaga juga gitu kira-kira. Baik, lantas harapan dari pelaku usaha retail sendiri terhadap kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat terutama pasca Lebaran ya sampai dengan ketemu lagi nanti Nataru nih Pak Jimmy. Ya, yang jelas kita tentu apresiasi upaya-upaya pemerintah yang saat ini untuk menjaga terutama inflasi dan juga supaya nilai tukar ini tetap bisa stabil di tengah gejolak yang luar biasa. Nah ini kita harap itu bisa terus terjadi dan seperti yang tadi Pak Wija sampaikan, subsidi mungkin juga perlu dilihat ya, karena kalau subsidinya dikurangi atau dihilangkan ini juga tentu akan berpengaruh terhadap biaya transportasi dan logistik gitu. Jadi dan kita juga Mas Pras juga mesti ingat juga bahwa masih ada kecenderungan biaya-biaya ekonomi tinggi yang perlu kita cermati di lapangan. Nah itu kalau bisa kita pastikan efisien gitu ya, diefisienkan sehingga betul-betul nanti biaya-biaya itu bisa terkendali dan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan bahan-bahan pokoknya terutama ya dengan harga yang terjangkau. Baik Pak Jimmy, itu dia momentum yang diharapkan masih terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Terakhir bagaimana Pak Wija proyeksi Anda terkait dengan tingkat daya beli masyarakat, kemudian kemampuan masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi dan ya kondisi ekonomi paling tidak di tahun 2026 paling ya semester 1 akan seperti apa nih Pak Wija? Ya, kalau semester 1
Kuartal 1 target pertumbuhan 5,5% itu saya yakin akan tercapai. Oke. Karena ada 3 momentum tuh. Nataru belum berakhir, Ya. Lebaran Ramadan datang, kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah itu menggeber belanja dari mulai bulan pertama. Kan biasanya di akhir-akhir tahun ya baru meningkat. Ini dari awal sudah mulai digeber. Jadi kuartal 1 memang 5,5% itu akan terwujud. Tapi tantangannya adalah di kuartal 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena faktor Lebaran, faktor Nataru tidak ada. Kemudian yang kedua, inflasi mulai terjadi. Kemudian yang ketiga, pemerintah ada rencana untuk menerapkan BFA dan Oke. 4 hari kerja. Itu bagus secara fiskal, sangat Ya. rasional, tapi kita harus mengantisipasi juga dampak perlambatan aktivitas ekonomi karenanya. Demikian, Mas Pras. Baik, itu dia. Yang penting adalah bagaimana menjaga juga aktivitas ekonomi, kemudian pemerintah terus menjaga market domestik juga begitu. Dari mungkin ya ada beberapa sektor yang mungkin terkendala dengan adanya barang-barang impor yang masuk, tapi di satu sisi harus ada mungkin safeguard lagi yang perlu disiapkan oleh pemerintah ya, sehingga market dalam negeri juga akan lebih safe juga untuk menghadapi tahun 2026 ini, terutama pasca Lebaran, kemudian aktivitas konsumsi masyarakat juga tetap terjaga, itu yang paling utama. Pak Wija, kemudian Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Mas. Terima kasih.